Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kau telah lindungi kami selama kami istirahat semalam Tuhan, dan Kau telah bangunkan kami esok pagi dalam keadaan sehat dan sehat Yesus. Dan pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kiranya Engkau berkenan memberkati jalannya sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu nanti pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala yang jahat dan segala roh jahat Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah teman-teman kami Yesus. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, masih ingat gak? Kemarin itu hari Sabtu kita ngerayain apa ya Kak? Apa ya? Kok Eva juga pakai kopi Santa Claus. Ini ingat gak adik-adik? Kalau ada Santa Claus berarti hari raya apa? Hari raya Natal. Kebetulan juga ada pohon Natal. Ada pohon Natal nih. Ada pohon Natal ya di sini. Kita sama-sama masih dalam suasana sukacita Natal. Kita mau bersemangat dan sekali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu pujian firman-Mu pelita bagi kami. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita harus semangat sekolah minggunya. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan bersama Mbak Elva dan Mbak Vika. Ya, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya tetap semangat? Ya? Kok nggak kedengeran ya Bu Cici ya? Ayo semangat, kita harus tetap semangat sekolah minggu. Oke, ya. Sekarang kita duduk manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu supaya Roh Kudus pimpin kita dalam belajar firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kembali kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Bila tadi kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, kini tiba saatnya kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, berkati mata telinga hati kami. Kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu, supaya firman-Mu dapat menjadi pelita di dalam hidup kami
dan kami dapat meneladani Engkau, ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, dia sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bersukaria. Ya, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah, anak, saat ini di bulan Desember, sudah mau akhir. Kita merayakan apa ya? Merayakan hari Natal. Saat ini kita sedang merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, berarti ada sukacita. Ya, ada anak-anak ada sukacita. Karena kita merayakan Natal. Ada yang Natalan di rumah bersama keluarga, ada yang Natalan bersama di gereja. Nah, kalau di gereja, besok sekolah minggu GKJ Mijen, Natalannya pada tanggal 8 Januari jam 4. Anak-anak datang ya? Ya, kita bertemu di gereja ya, jam 4 sore. Bilang, Mama, Papa, kalau mau ikut Natalan di gereja. Nah, sekarang Bu Cici akan bacakan firman Tuhan. Ya. Yuk, adik-adik yang kecil mendengarkan, yang sudah bisa membaca, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 bisa membaca sendiri, sudah pandai membaca kan? Ya, sekarang Bu Cici akan bacakan satu ayat saja. Ya. Anak-anak dengarkan ya. Diambil dari Lukas 2 ayatnya yang 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yuk anak-anak, sekarang Bu Cici mau tanya, siapa kalau di rumah umpamanya mau minta tolong kepada kakak, kepada mama, kepada papa, kepada orang tua, kepada siapapun, ambilkan minum, kita harus bilang apa yuk? Kita bilang apa dulu? Tolong ya. Ma, tolong ambilkan minum. Pa, tolong ambilkan buku. Kakak, aku minta tolong dibantuin PR-nya. Jadi, anak-anak kalau mau minta bantuan kepada siapapun, kita harus bilang tolong. Ya? Oke, mengerti? Iya. Terus sekarang kalau kita diberi sesuatu, namanya Bu Cici punya permen, tak kasih siapa ya? Coba yang sekolah minggu. Oh, dikasih Dek Dimas, coba. Harus bilang apa? Ayo. Oh, namanya dikasih ke Dek Dimas, dikasih ke Mas Jovan, dikasih ke Nadia, ke siapa lagi ya? Ayo, harus bilang apa? Kalau sudah dikasih, kita harus bilang terima kasih. Hebat, anak pinter ya. Anak sekolah minggu GKJ Mijen pinter-pinter. Tadi anaknya Tuhan Yesus ya. Ya, terus sekarang pamannya kita membuat kesalahan. Ya, tidak membuat kesalahan. Pamannya kita habis berantem sama kakak, sama adik, ya. Terus kita menyadari, oh iya memang yang salah aku kok. Aku ndak mau ngalah, aku sudah besar tapi ndak mau ngalah, ya toh? Kita harus bilang apa? Maaf ya kak, maaf ya dek. Ya, memang tadi aku yang salah. Kita harus bilang maaf. Kalau kita merasa bersalah, kita harus bilang maaf ya. Tadi yang pertama, kata pertama apa ya tadi ya? Kalau kita perlu bantuan, kita harus bilang tolong ya. Diingat ya. Jadi kita harus bilang
tolong. Kalau kita mau minta bantuan siapapun, teman-teman di sekolah, di rumah, di sekolah minggu, kalau kita mau minta bantuan, kita harus bilang tolong, ya. Tolong dong, aku dibantu, aku tolong dibantu membuat PR dong Kak. Terus mamanya di rumah, Mah, aku mau tolong diambilkan, ya. Anak hebat, ya. Terus tadi kalau kita sudah kita diberi sesuatu, entah diberi makanan, entah diberi benda apa oleh siapapun, kita harus bilang terima kasih, ya. Kita harus selalu bilang terima kasih. Terus tadi kalau kita merasa bersalah atau kita melakukan hal yang orang lain mungkin tidak suka, kita harus minta maaf. Maaf ya, memang aku tadi yang salah. Maaf ya, aku tadi pinjam pensilmu tapi aku tidak bilang. Maaf ya. Ya, jadi harus diingat 3 kata itu. Tolong, terima kasih, dan maaf. Nah, sekarang Bu Cici mau bercerita nih. Kan waktu itu Tuhan Yesus sama orang tuanya, sama Maria dan Yusuf sedang pergi ke Bethlehem. Nah, dia pergi ke Bethlehem bersama-sama ke rumah ibadah. Nah, setelah ibadah selesai di Yerusalem itu ada gereja. Jadi Tuhan Yesus sama orang tuanya, sama Bapak Yusuf, sama Ibu Maria itu sama-sama ke gereja, yaitu di Bethlehem. Di sana mereka mengikuti ibadah. Setelah bersama-sama dengan jemaat yang lain dari mana-mana, bersama imam-imam, bersama ketua-ketua yang ada di sana, ya, yang ada di Bethlehem. Dan mereka merayakan Paskah di sana, besar banyak orangnya yang datang, ya. Setelah selesai merayakan ibadah Paskah, mereka kan pada pulang. Mereka mau pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi Tuhan Yesus tidak kelihatan waktunya pulang. Dicariin sama Ibu Maria sama Bapak Yusuf, ya, dicariin kemana-mana kok tidak ada. Sampai 3 hari lamanya anak-anak, ya. Dicariin sampai muter-muter sampai di kota. Setelah itu akhirnya apa? Akhirnya mereka akan kembali ke Nazaret, tapi Tuhan Yesus belum ketemu. Akhirnya pada hari yang ketiga, yaitu setelah 3 hari dicari tidak ketemu, ternyata Tuhan Yesus sedang di dalam bait Allah, ya. Sedang berbincang-bincang dengan imam-imam. Ternyata sedang belajar. Mereka sedang belajar firman Tuhan. Mereka sedang sedang belajar Alkitab, ya, bersama dengan imam-imam dan ahli Taurat. Nah, setelah tahu, ternyata Tuhan Yesus ada di dalam gereja itu. Akhirnya di dalam gereja itu Tuhan Yesus ngapain? Coba, mereka sedang berbincang-bincang bersama ahli Taurat dan imam-imam, sedang memperbincangkan Alkitab, ya, bersama ahli Taurat. Mereka sedang belajar. Nah, setelah dicari akhirnya ketemu dengan Tuhan Yesus bertemu dengan Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Akhirnya ditanya, loh, kamu kemana? Dicariin kok tidak ada. Udah muter-muter. Wah, karena Tuhan Yesus itu orangnya cerdas, pinter.
karena dia selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh Allah Bapa, selalu dipimpin oleh Allah Bapa. Akhirnya Tuhan Yesus itu biarpun kecil, waktu itu dia masih berumur 12 tahun anak-anak. Wah, 12 tahun kalau sekarang kelas berapa ya? 12 tahun itu kalau enggak kelas 6 mungkin ya. Kelas 6. Jadi dia masih kecil kalau dia berbincang-bincang dengan imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Dia kecil, tapi karena dia pintar dan cerdas, dia akhirnya menjadi anak yang berani, ya. Dia tidak takut. Terus Tuhan Yesus dapat berdiskusi dengan orang-orang yang lebih hebat seperti imam-imam dan ahli Taurat tadi. Ya, terus, akhirnya Tuhan Yesus setelah selesai itu terus bertemu dengan orang tuanya. Kamu kemana? Kamu? Terus, ya Ibu, saya sedang berbincang-bincang dengan imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Nah, sekarang karena Tuhan Yesus itu cerdas. Cerdas itu pandai, tapi tidak harus sombong, tidak harus tidak boleh takut, tidak boleh membanggakan diri sendiri. Jadi cerdas itu juga kita harus rendah hati, kita harus berbicara yang sopan, kita tidak boleh ngomong kasar, ya. Jadi anak pemberani juga gitu, tidak pemberani yang suka berkelahi, suka berantem, tidak, ya. Pemberani itu berani menolong, ya. Tadi berani menolong, berani meminta maaf kalau kita punya salah, ya. Dengan siapapun. Jadi Tuhan Yesus itu anak yang pandai, anak yang cerdas. Jadi kita harus meniru Tuhan Yesus, ya. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Kita harus selalu rendah hati. Kita harus selalu jadi anak yang tidak boleh sombong, tidak boleh takut, ya. Kalau kita ada di jalan yang benar, kita tidak boleh takut. Karena apa? Kalau kita berani, kita tidak sombong, kita rendah hati, dan kita selalu minta perlindungan Roh Kudus, kita minta pertolongan Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan memimpin kita, ya. Ya, jadi anak-anakku, kalau tadi 3 kata yang penting tadi. Kalau kita perlu bantuan, kita harus minta tolong. Kalau kita minta tolong, kita harus bilang tolong, ya. Kalau kita salah, merasa bersalah, kita harus bilang maaf. Dan setelah kita diberi sesuatu, kita harus berterima kasih. Terima kasih, saya sudah dibantu. Terima kasih, saya sudah diberi permen. Terima kasih, saya sudah ditolong. Saya sudah dibantu, ya. Nah, ingat 3 itu. Dan jadi anak yang cerdas itu tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, tidak boleh berbicara dengan kasar. Kita harus selalu rendah hati. Kita tidak boleh takut, ya. Tidak boleh takutnya itu kita tidak boleh tidak boleh takut. Kalau kita merasa benar, anak-anak harus berani, ya. Sekarang kita kan sedang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Siapa yang selalu ada sukacita kalau Natal? Masa sukacitanya kalau hari Natal? Enggak, ya. Kita sukacita harus setiap hari, ya. Karena
setiap hari Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menolong kita. Kita harus bersuka cita, ya. Sudah diberkati itu kita harus bersuka cita dan kita harus selalu bersyukur. Ya anak-anakku, firman Tuhan hari ini cukup sekian. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan supaya nanti dapat mengikuti Natal di gereja. Diingat ya, kita Natalannya di GKJ Mijen yaitu tanggal 8 Januari jam 4 sore ya. Minta tolong mama atau papa atau kakak suruh mengantar ya. Tetap pakai masker ya. Jangan lupa pakai masker ya. Nanti kita ketemu di gereja. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami selalu untuk menjadi anak yang cerdas, anak yang pandai, tapi kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati, karena kami ingin meneladani Engkau Yesus yang selalu jadi pemberani di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu pagi ini menjadi pelita bagi kami dalam kami menapai hidup selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah kesalahan kami bila di dalam kami mendengarkan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu terselip dosa, kiranya Tuhan mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bu Cici. Dan sekarang kita mau memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita yang akan diiringi dengan lagu persembahan kami. Seperti biasa persembahannya ini nanti bisa dititipkan ke orang tuanya adik-adik dan nanti bisa diserahkan ke gereja. Pada hari Minggu kalau papa atau mama lagi beribadah ya. Nah sekarang kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini dan sekaligus kita juga akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sekali lagi kita akan lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk persembahan dan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi
benar-benar menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sekali lagi kita akan pujikan satu pujian. Ya boleh adik-adik sambil berdiri lagi supaya kita dalam sukacita karena kita masih dalam suasana Natal. Tuhan Yesus lahir ke dunia, kita mau sukacita, kita mau sama-sama berdiri, kita akan pujikan satu pujian kelinci. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi saya tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kita mau buktikan sekali lagi dari awal. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi saya tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Nah, sudah selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu dan kita kakak mengucapkan kepada adik-adik selamat hari raya Natal dan kita sebentar lagi juga akan tahun baru ya. Selamat Natal dan tahun baru untuk adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan kakak-kakak yang lainnya minggu depan. Dadah, shalom, selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.